Kalau kerja keras adalah satu-satunya syarat untuk menjadi kaya, seharusnya orang yang paling kaya di Indonesia adalah buruh bangunan, petani, nelayan, supir truk, dan pedagang kaki lima mungkin. Karena mereka bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Bekerja di bawah terik matahari, bahkan sebagian dari mereka bekerja hampir setiap hari tanpa libur. Tapi kenyataannya di Indonesia, banyak dari mereka tetap hidup pas-pasan. Sementara ada orang yang bekerja di ruangan ber-AC selama 8 jam sehari justru memiliki penghasilan berkali-kali lipat lebih besar. Lalu muncul satu pertanyaan. Apakah benar kemiskinan terjadi karena seseorang malas bekerja? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih besar yang membuat seseorang sulit keluar dari kondisi itu? Yang menarik, ilmu ekonomi dan psikologi ternyata punya jawaban yang cukup mengejutkan. Dan setelah memahami ini, mungkin cara kita memandang kemiskinan akan berubah. Di segmen pertama, Indonesia masih punya jutaan penduduk miskin. Sebelum masuk lebih jauh, kita lihat dulu kondisinya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada di kisaran puluhan juta orang. Dengan tingkat kemiskinan nasional sekitar 8-8% dari total penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini memang lebih rendah dibanding satu dekade lalu, tetapi tetap berarti masih ada jutaan orang yang hidup dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang sangat terbatas. Yang lebih menarik, kemiskinan tidak hanya terjadi di desa. Di kota besar pun banyak keluarga yang sebenarnya bekerja penuh waktu, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini pun sering disebut dengan working poor. Artinya, mereka punya pekerjaan, tetapi pendapatannya belum cukup untuk benar-benar memperbaiki kualitas hidup. Jadi masalahnya bukan sekedar punya pekerjaan atau tidak, tetapi apakah pekerjaan itu mampu membawa seseorang naik kelas secara ekonomi. Sejak kecil kita sering mendengar satu kalimat, kerja keras pasti sukses. Kalimat ini memang mengandung semangat yang baik, tetapi dalam kehidupan nyata, kerja keras nggak selalu cukup. Bayangkan ada dua orang. Orang pertama lahir dari keluarga berada, atau dia mempunyai privilege lah. Orang kedua lahir dari keluarga miskin. Mereka sama-sama bekerja keras, tetapi yang pertama punya laptop, internet cepat, dia ikut les bahasa Inggris, les piano, les renang, dan lain-lain. Dia punya relasi, dia punya modal usaha dari orang tuanya. Bahkan jika gagal, masih ada keluarga yang bisa membantu. Sedangkan yang kedua harus membantu orang tua sejak kecil. Kuliah sambil kerja, kadang harus memilih antara membeli buku atau makan. Sekali terkena PHK, tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat. Akibatnya, siap langkah mereka jauh lebih berat. Mereka berlari di lintasan yang berbeda, bukan karena kemampuan mereka berbeda, tetapi karena titik awalnya memang nggak sama. Nah, disinilah psikologi mulai masuk. Ada teori yang cukup terkenal bernama scarcity theory yang dikembangkan oleh ekonom perilaku Sendil Mullainathan dan psikolog Eldar Shafir. Teori ini tuh menjelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus hidup dalam kondisi kekurangan, baik uang, waktu, atau sumber daya, otaknya akan sangat fokus pada masalah yang paling mendesak. Misalnya, besok bayar kontrakan pakai apa? Bayar kosan pakai apa ya? Kalau anak sakit, uangnya dari mana? Tagihan listrik udah mulai jatuh tempo nih. Masalahnya, otak manusia memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Semakin banyak energi mental digunakan untuk bertahan hidup, semakin sedikit ruang untuk merencanakan masa depan. Ini bukan berarti orang miskin itu lebih bodoh. Justru penelitian menunjukkan tekanan ekonomi dapat menurunkan kemampuan mengambil keputusan yang kompleks untuk sementara waktu, karena pikiran terus dipenuhi beban finansial. Bayangkan seperti RAM di komputer, kalau terlalu banyak aplikasi terbuka, komputernya tetap sama, tetapi performanya kan ikut melambat. Begitupun juga dengan otak manusia. Ada istilah yang terdengar aneh nih, yaitu being poor is expensive. Menjadi miskin justru sering kali lebih mahal. Contoh sederhananya, orang yang punya uang bisa membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar, sehingga harga persatuannya bisa lebih murah. Sedangkan orang yang uangnya pas-pasan
harus membeli sedikit demi sedikit. Harga yang dibayar justru lebih mahal. Begitu juga dengan kendaraan. Orang yang mampu membeli motor secara tunai, orang yang kekurangan modal harus mencicil dengan bunga atau biaya tambahan. Total yang dibayar pasti jadi jauh lebih besar. Hal yang sama terjadi pada dunia kesehatan. Karena biaya terasa berat, banyak orang menunda berobat. Saat penyakit semakin parah, biaya pengobatannya justru jauh lebih mahal. Jadi, kemiskinan bukan hanya membuat seseorang kekurangan uang, tetapi juga membuat banyak pilihan menjadi lebih mahal. Sekarang kita gabungkan semuanya. Pendapatan rendah, sulit mendapat pendidikan berkualitas, peluang kerja terbatas, gaji rendah, sulit menabung, tidak punya dana darurat, saat ada musibah harus berutang. Beban keuangan pun jadi semakin berat. Inilah yang disebut dengan poverty trap atau jebakan kemiskinan. Bukan berarti tidak mungkin keluar. Banyak orang berhasil memutus rantai tersebut, tetapi jalannya jauh lebih berat dibanding yang dibayangkan. Karena setiap langkah ke depan seringkali diikuti resiko untuk kembali mundur jauh lebih jauh. Sebagai penutup, jadi apakah kerja keras itu penting? Tentu saja kerja keras adalah hal yang sangat penting. Tetapi kerja keras pun itu belum tentu cukup. Seseorang juga membutuhkan akses pendidikan, akses layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, lingkungan yang mendukung, dan ruang untuk mengambil keputusan tanpa terus-menerus dibebani kecemasan finansial. Mungkin karena itulah, ketika kita melihat seseorang masih hidup dalam kemiskinan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa mereka kurang berusaha. Bisa jadi mereka sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Lalu menurut kalian, apa faktor terbesar yang membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan di Indonesia? Apakah karena pemerintahannya? Apakah karena pendidikan? Apakah karena lapangan kerja yang kurang? Atau upah? Atau lingkungan? Atau ada faktor lain yang menurut kalian lebih berpengaruh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, yang menggabungkan keterangan data, psikologi, dan fenomena sosial di Indonesia, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya membahas apa yang terjadi, tapi juga mengapa hal itu bisa terjadi. Terima kasih.